Saya juga sempat kagetin karena seharusnya mereka senang Pak Aceng itu bekerja. Ya begitulah Bu. Di sini kan dunia terbalik. Belajar yang rajinnya biar nanti bisa kuliah. Insya Allah ibu sama bapak bisa biayain kuliahnya. Lihat nanti aja, Pak. Masih lama kan? Datangnya penanda pergantian tahun harusnya diisi dengan muhasabah. Menghitung-hitung perjalanan hidup, introspeksi perjalanan setahun ke belakang sampai hari ini. Berbuat kesalahan pada siapa, menyakiti siapa saja, perilaku buruk yang menyakitkan siapa saja, dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Semua kita koreksi. Kita harus punya catatan. Karena malaikat juga sudah mencatat. Jangan kita mencatat kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu biarkan, jangan ingat-ingat. Kita perbaiki diri kita untuk hidup kita tahun berikutnya. Itu pun kalau masih dikasih umur. Kalau perlu kita libatkan orang terdekat. Karena mereka lebih tahu siapa kita. Bahkan lebih tahu dari diri kita sendiri. Kualitas hidup kita itu terlihat dari bagaimana kita melihat keburukan diri kita. Dan kemudian dengan sadar kita memperbaikinya. Sesungguhnya kita hidup hari ini adalah persiapan kita hidup di tahun berikutnya. Kusoi. Iya Pak Ustadz. Kamu sebutkan surah apa dan ayat berapa dalam Al-Quran yang mengingatkan tentang hal ini? Di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Hasr ayat 18 Pak Ustadz. Sok Otoy, bacakan. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok ataupun akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagus Otoy. Sok sekalian aja. Ya Pak Ustadz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yola. Silakan Bu masuk. Iya Bu, silakan duduk Bu. Ya ampun, baru aja saya sama Iin mau ke rumah Bu Yola untuk ngajak makan siang bareng. Wah, kebetulan sekali Bu Dokter. Saya siapkan makan siangnya dulu ya Bu. Nggak usah In,
Saya ada obrolan serius yang mau saya bicarakan sama Bu Dokter dan Iin. Iya, Bu. Ada masalah apa, Bu? Jadi begini Bu Dokter, tadi Mas Suha datang ke rumah saya. Beliau bilang katanya Edward tidak suka Pak Aceng dan Bu Lilis menikah. Astagfirullahaladzim. Bukannya Edward itu kelihatan bahagia ya waktu di acara pernikahannya Pak Aceng? Iya Bu Dokter, saya kira juga begitu. Tidak kelihatan ya Bu, kalau Edward tidak suka Pak Aceng menikah lagi. Mas Suha juga bilang sama saya, beliau minta bantuan saya untuk bicara sama Edward. Gimana ya Bu Dokter? Apa Bu Dokter ada saran? Atau coba aja dulu Bu Yola ajak Edward ngobrol. Berikan Edward contoh, Bu. Misalnya nih, Bu Yola juga punya teman yang ayahnya itu menikah lagi setelah ibunya meninggal. Dan sekarang mereka itu menjadi keluarga yang bahagia. Ya, ini untuk membuat Edward itu paham kalau apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Aceng itu nggak salah. Ya, atau hal-hal yang bisa membuat perasaan Edward itu kembali nyaman lagi lah, Bu. Baik Bu Dokter, besok saya akan coba ngobrol sama Edward. Tapi pelan-pelan aja ya, Bu. Supaya Edward juga mau diajak bicara dan dia mau lebih terbuka. Karena menurut saya, sekarang ini Edward sedang mengalami shock kultur. Iya Bu Dokter. Oh iya, Mas Suha juga bilang sama saya, katanya Pak Aceng sudah membuat beliau malu karena Pak Aceng sekarang bekerja. Astagfirullah. Saya nggak habis pikir, Bu. Kenapa Pak Aceng mau bekerja malah dibilang membuat malu keluarga? Saya juga sempat kagetin karena seharusnya mereka senang Pak Aceng itu bekerja. Ya begitulah, Bu. Di sini kan dunia terbalik. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama Mang Oding? Lumayan. Namanya Kak Jajang dan Cek Yati dari mana? Dari rumah Bu Dokter Clara, Mang. Alhamdulillah, Cek Yati udah isi. Belum, Mang. Tadi cuma konsultasi aja. Iya Mang Oding, minta doanya saja. Amin. Mudah-mudahan cepat diberi momongan. Amin. Terima kasih ya, Mang Mang. Oding. Jajang mau cukur sekarang? Saya baru cukur Mang Oding. Kayaknya masih kurang rapi, Jang. Dirapiin, Jang ya. Ya Kang, dirapiin aja. Bagian belakangnya masih jemping-jemping. Yati bisa aja. Boleh Mang Oding? Ya udah tuh, saya bikinin kopi dulu ya. Terima kasih. Nah, ayo Jang. Di sini aja Mang Oding. Ya. Ya, biar rapi dikit, Jang.